Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi ini, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu untuk kekuatan yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada pagi hari ini. Kembali kami bangun saat ini, semua itu karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami masing-masing. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami. Kami siap mendengar dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1-4 dan ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak keanehan dan ketidakseimbangan dalam logika berpikir kebanyakan manusia. Hal-hal yang rendah kualitas logikanya dipercayai, sedangkan yang tinggi kualitas logikanya tidak dipercaya. Salah satu contoh adalah fenomena babi ngepet yang terjadi baru-baru ini. Kebanyakan orang meyakini bahwa babi ngepet adalah seorang manusia yang berubah menjadi babi. Keanehan dari cara berpikir seperti ini nyata ketika diperhadapkan dengan realita bahwa Allah Sang Pencipta alam semesta ini pernah turun ke bumi menjadi manusia. Kalau manusia menjadi babi, mereka percayai. Sebaliknya saudara, Allah yang Maha Kuasa menjadi manusia tidak mereka percayai. Banyak orang yang tidak percaya tentang kesanggupan Allah untuk menjadikan dirinya sebagai manusia yang sama seperti kita. Saudara yang dikasih Tuhan, terlepas dari percaya atau tidak percaya, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi ini memang telah datang sebagai manusia dan hidup sebagai manusia di bumi. Ia menjadi manusia yang sama dengan kita, tapi ia suci dan tidak berdosa. Dalam ayat-ayat yang sudah kita baca dan dengar tadi, dalam Yohanes 1 ayat 1-4 dan 14, kita mengerti inti yang terkandung dalam beberapa ayat firman Tuhan ini, yaitu Allah menjadi manusia. Tidaklah sulit bagi Allah yang Maha Kuasa itu untuk menjadi manusia. Yang mustahil terjadi adalah kita, manusia, menjadi Allah. Itu tidak mungkin, saudara. Ketika Allah yang Maha Kuasa itu menjadi manusia, surga tidak kosong. Ia tetap ada di sana, sebab Ia Maha Hadir, sehingga Dia dapat berada di surga dan dapat berada di bumi pada waktu yang bersamaan, karena kemahahadirannya. Saudara yang dikasih Tuhan, tujuan dari Allah menjadi manusia adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa dan dari hukuman akibat dosa. Allah mengorbankan dirinya sebagai korban tebusan atas hukuman segala dosa kita. Dia yang benar menjadi terhukum karena kita. Datangnya Allah sebagai manusia bukan untuk mencari keuntungan dari kita, tapi sebaliknya Ia memberikan keuntungan bagi kita, yaitu pengampunan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal.
Dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 tertulis, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya." Dan dalam Yohanes 10 ayat 10 dinyatakan bahwa Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini, sampai hari ini, belum percaya kepada Tuhan Yesus, bukalah hati saudara, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dia adalah Allah yang telah datang menjadi manusia untuk berkorban buat saudara dan saya. Mari ambil keputusan hari ini saudara, untuk percaya dan terima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi ini, yang telah datang sebagai manusia. Saat ini aku membuka hatiku dan percaya dan menerima Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Ampunilah dosa-dosaku dan kuduskanlah hidupku oleh kuasa darah-Mu. Pimpinlah hidupku mulai saat ini sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bagi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus dan berilah diri saudara dibaptis. Bertekunlah dalam iman dan teruslah setia sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali mengajarkan kepada kami bahwa Engkau telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Engkau rela datang menjadi hina supaya kami hidup dalam kemuliaan. Engkau yang kaya menjadi miskin supaya kami kaya dalam anugerah-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah datang untuk memberikan kami hidup dan hidup dalam kelimpahan. Terima kasih untuk anugerah-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Pimpinlah hidup kami senantiasa ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam-Mu, senantiasa berada dalam kasih karunia Tuhan. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas-tugas, dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan dalam segala aktivitas kami, baik di rumah atau di luar rumah, di kantor, di sekolah, dan dimanapun kami berada, agar Engkau Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, menolong kami melewati hari ini dalam kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin berkat dan damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.